Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita dengar banyak orang berbicara tentang bahwa musik itu haram. Saya hanya ingin tahu dalilnya musik haram itu apa. Kalau dalilnya adalah dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kelak di akhir zaman ada orang-orang yang datang menghalalkan musik dan sebagainya. Ini musik yang seperti apa? Kan harus detail. Musik itu nggak bisa dipotong digeneralisir. Musik itu dengan suara juga jadi musik. Suara angin, suara perpaduan suara angin, suara air, suara burung jadi musik. Suara alam jadi musik. Suara kodok, tung 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 tung, itu juga jadi suara musik. Musik itu sangat umum sekali. Ya sangat umum sekali. Jadi harus didetailkan. Maka hadis ini harus dijelaskan secara detail. Musik yang seperti apa? Bagaimana dengan hadis yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur-tiduran, lalu ada beberapa perempuan yang mendendangkan musik, lalu menyanyi, membaca qasidah di hari pernikahan atau di hari raya. Lalu kemudian Abu Bakar komentar, apakah kalian membunyikan seruling-seruling setan di depan Rasul SAW? Rasul justru bangun lalu mengatakan, biarkan mereka ya Abu Bakar, ini hari raya mereka. Bayangkan, ini Abu Bakar mengatakan hari raya mereka. Abu Bakar mengatakan seruling setan. Apakah hadis ini juga yang dikatakan atau dijadikan dalil bahwa musik itu seruling setan sehingga haram, tidak boleh? Begini pemirsa, kalau musik itu disebut dalam satu hadis seruling setan, bukan berarti itu satu yang haram. Kalau dari hadis seruling setan berarti haram, dihukumi berarti haram, maka berarti yang mengatakan haram tidak boleh masuk ke kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat favoritnya setan. Rasul sendiri yang mengajarkan kalau masuk kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan. Karena apa? Di kamar mandi itu tempat favoritnya setan. Berarti kita nggak boleh ke kamar mandi. Kenapa? Itu tempat favorit setan. Kita pula haram ke pasar. Kenapa? Pasar itu tempatnya setan membuat istana, membuat kerajaan. Rasul yang mengatakan setan itu paling suka datang ke pasar. Berarti haram ke pasar, berarti haram ke kamar mandi. Tidak begitu memahaminya. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah SWT. Apa yang dilarang Rasul itu bukan berarti haram. Bisa jadi itu haram, bisa jadi itu makruh, atau tidak disukai oleh Rasul, atau bisa jadi itu kecenderungannya banyak membawa kemudorotan. Jadi ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Musik itu haram manakala syair-syair bait-baitnya itu mengandung sesuatu yang maksiat, mengundang syahwat. Penyanyinya seorang perempuan yang seksi yang mengundang syahwat, atau syair-syair yang mengajak kepada kekerasan dan sebagainya. Atau di sana ketika dinyanyikan bercampur dengan khamar, judi dan sebagainya, nah itu haram. Maka tidak semua musik itu haram. Tidak semua musik itu haram. Tergantung penggunaannya, tergantung siapa yang menyanyinya dan bagaimana dan apa isi bait-baitnya. Ketika syair itu isinya adalah memuji Rasulullah, memuji atau menyemangati orang untuk bangkit, itu masya Allah. Maka insya Allah halal, boleh, mubah, ya, hukumnya mubah bermusik itu. Apalagi yang disampaikan itu kalimat-kalimat yang baik. Nabi sendiri mengatakan, apa kata Nabi? Falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong yang baik atau diam. Kalau nggak bisa nyanyi yang baik, nyanyi yang ucapkan menyenandungkan lagu-lagu yang baik, lebih baik diam, gak usah nyanyi. Maka kalau kita nyanyi, pastikan yang keluar dari mulut kita itu falyakul khairan, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridha dan semoga apa yang kita senandungkan membuat kita semakin cinta kepada Allah, Rasulullah, menambah keimanan, menambah semangat dalam beragama. Bukan justru membuat hati menjadi keras, bukan melalaikan kita dari ibadah. Jangan sampai kita nyanyi-nyanyi, baca senandung, bermain musik sampai kita lupa ibadah. Itu juga nggak boleh. Ya, jadi ada pakem-pakemnya, ada rem-remnya, ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya dalam bermusik. Tapi tidak boleh juga kita mengharamkan musik haram. Jangan memukul rata. Mengharamkan musik untuk diri sendiri silahkan, tapi jangan mengharamkan musik orang lain. Jangan untuk umum, untuk diri sendiri silahkan saja, tapi jangan untuk umum. Tidak boleh begitu, ya. Selama para ulama kita memang berbeda pendapat, tidak boleh mengharamkan. Ya, tidak boleh mengharamkan.
Imam Ibnu Hazm membolehkan. Bahkan para sahabat, ada sahabat Nabi itu menggantung beberapa alat musik di rumahnya. Ketika sahabat Nabi yang lain datang silaturahim lalu melihat, loh ini apa ya? Kok banyak alat musik ini? Kok bisa engkau bermain-main musik? Apa kata sahabat Nabi itu? Beliau mengatakan, sesungguhnya musik itu alat musik itu menghidupkan batin. Ya. Alat musik itu dapat menghidupkan batin atau melunakkan jiwa. Akalnya itu manusia itu akalnya akan hidup. Ya, melembutkan akal, pikiran. Coba orang yang tidak pernah bermain musik, anti musik, justru orangnya keras. Ya, justru orangnya keras. Hidupnya itu ya keras, terus tidak ada seninya, dalam arti monoton hidupnya, kaku orangnya, dan tidak enak orangnya. Orang seperti itu orang tidak enak. Tapi kalau orang itu kenal musik itu lebih mudah untuk bercakap-cakap, ngobrol, orangnya lebih supel, lebih luas gitu ya. Jiwanya hidup ya. Jadi tanpa musik itu justru dapat mematikan akal. Para sahabat Nabi sendiri yang mengatakan ya, tanpa ini musik-musik ini dapat menghidupkan akal. Dan orang yang nggak pernah bermain musik itu bisa mematikan akal mereka, ya, bisa mematikan akal mereka. Kalau Anda mengharamkan musik, maka Syekh Mishari Rashid itu yang sangat terkenal, imam besar satu masjid di Timur Tengah, salah satu imam besar di Timur Tengah, itu beliau juga menyenandungkan lagu Ya Rahman, Ya Rahman, dan qasidah-qasidah yang lain. Dia bermusik, beliau bersenandung juga. Jadi jangan dipukul rata ya, dan hendaklah kita bijaksana dalam hal ini ya. Semoga Allah bukakan taufik kepada kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.